Selamat pagi Ben. Bisa Anda ceritakan bagaimana membuat tempe di Amerika? Oh boleh, selamat pagi Peter. Ini kita mulai dari bahannya, bahan bakunya tempe, kacang kedelai ya. Kita pakai organic, certified organic soybeans yang udah dikupas dan dibelah. Jadi ini contohnya kacang kedelainya seperti ini. Dan kemudian kacang kedelai ini kita rendam pakai bak-bak ini overnight dengan air. Setelah 1 malam direndam, dia akan mengembang jadi besar, mungkin 2-3 kali lipat dari ukuran kacang ini. Kemudian kita rebus. Ini kettle yang kita pakai untuk merebus kacang kedelainya. Jadi ini steam jacket kettle, dan juga panci-panci besar di atas. Setelah kita rebus, kita drain sampai dia mendidih. Terus udah kira-kira 15 menit setelah direbus, kita drain, kacangnya kita tuang dan kita drain di sini dan didinginkan. Ini untuk meniup angin untuk mendinginkan tempenya, dan wood jadi untuk menyedot sedikit ke atas keluar. Tempe dingin kita pindah ke dalam mixer ini. Terus mixernya hanya mixer biasa. Terus kita campur dengan ragi tempe. Kemudian di bag dengan plastik bag yang sudah diperforated. Jadi seperti ini, plastik bag yang sudah dibolong-bolongin. Terus kita incubate. Dan di sini incubate-nya kita sebenarnya kamar biasa yang kita pasang dengan AC untuk maintain temperaturnya. Dan di incubate selama kurang lebih 2 hari. Dan final produknya sekarang lagi dibungkusin. Okay. Berapa potong selama setiap bulannya? Saat ini kita masih kecil ya, saya rasa mungkin sekitar 500 sampai 600 potong per bulan. Dan itu kita bisa hanya 2-3 kali bikin 1 bulan. I see. Satu batch, secara teori 1 hari kalau kita bikin terus-menerus bisa mungkin 3 atau 4 batch, jadi mungkin sekitar 1000 tempe per hari. Tetapi sekarang ini kita masih under production, masih bisa dibilang kalau kita produksi 1 hari penuh cukup untuk 1 bulan. Meskipun kita baru mulai sih. Yeah. Konsumennya siapa saja? Konsumennya kita mostly catering company. Kita hanya punya 1 distributor saat ini, Palo Alto Eggs. Restoran Bay Leaf, Oli Deli, dan Market of Manila (MOM), salah satu yang menjual tempe kita. Tapi mostly hanya perorangan yang punya perusahaan catering. Ya. Kalau menurut Anda bedanya membuat tempe di Amerika dan Indonesia apa? Kebersihan. Yang paling pasti. Biasanya tempe itu kesannya orang di Indonesia kotor ya, karena bagian yang paling besar yang paling sulit dari bikin tempe itu mengupas kulitnya. Dan mengupas kulit itu kalau di Indonesia dia pakai kaki kan, injak-injak. Mungkin yang modern dia pakai mesin untuk digencet kacang kedelainya supaya kulitnya lepas. Kemudian untuk misah kulit dari kacang kedelai itu dia pakai airnya dialirkan. Makanya terus dia pakai air kali, atau kalau di sumur dia dicuci di limbah begitu, dan biasanya itu bau ya, kotor kan itu. Tapi kita di sini kita nggak lulus kan, kalau kita harus bikin tempe cara Indonesia kita mesti diinjak ya. Ya. Terus rasanya gimana nih? Tiap hari bekerja sebagai computer engineer di Silicon Valley. Nah, sementara Anda menekuni dunia tempe sekarang, gimana kesannya? Beda ya. Kalau kita dalam komputer itu kita kerja hanya sebagian kecil dari the big picture. Sedangkan kalau kita bikin tempe ini ada perasaan yang kita accomplish something, kita menghasilkan something, kita produce sesuatu yang kita lihat dari bahan yang masih belum ada apa-apanya,
kita buat dan kita lihat itu tumbuh menjadi suatu produk yang bagus, yang suatu hasil yang akhirnya gitu. Dan itu sangat satisfying dalam terms yang accomplish something, you accomplish something, bukan hanya merupakan part dari, seperti kalau orang bilang assembly line, kamu cuma pasang sprue aja gitu, tapi kamu melihat dari hasil dari awal sampai akhir. Yeah. Terus teman-teman engineer banyak yang suka tempe, yang khususnya dari Indonesia ya? Terutama orang-orang Indonesia. Jadi komunitas computer engineers Indonesia yang di Amerika ini penggemar tempe ini di Silicon Valley ya? Banyak orang Indonesia di Silicon Valley ini yang suka tempe, dan orang-orang Netherlands NESO, jadi apa itu Netherlands Society, orang-orang Indo-Belanda, dan juga orang-orang vegetarian. Anda sempat mengenalkan nggak ini tempe bikinan Anda ini ke khalayak yang lebih luas daripada sekedar Indonesia mungkin? Sampai saat ini belum ya. Sampai saat ini belum. Jadi mostly kita masih baru orang-orang Indonesia, karena kita mulainya cuma dari gereja Indonesia dan Persekutuan Senior Indonesia PSI. Terus kita berkembang dan mulai ikut dalam pasar-pasar Indonesia seperti NESO, pasar Indonesia di San Francisco. Dan itu jadi kita masih limited sama Indonesian community saat ini. Ya. Terus satu hal lagi nih, orang Indonesia kan sering ngomong jangan jadi bangsa tempe. Nah sekarang Anda di Amerika bikin tempe, gimana kesan Anda? Ini nutritious kan sebenarnya? Yap. Harusnya itu kesalahan dari Bung Karno, saya rasa. Jangan jadi bangsa tempe dan tahu. Tetapi kalau menurut saya tempe itu karena di Indonesia tempe itu low class kan. Tetapi di sini tempe itu kalau kita hitung harga per poundnya, dia lebih mahal daripada daging ayam atau babi, atau mungkin lebih murah daripada sapi, tetapi nggak murah maksudnya. Dan tempe itu sangat nutritious, proteinnya tinggi, dan satu-satunya source dari tanaman atau vegetarian food yang mengandung B12 yang setahu saya. Dan itu harusnya kita bangga bahwa kita bisa punya produk yang nutritious. Jadi kalau menurut saya harusnya kita bangga sebagai bangsa tempe. jangan merasa itu suatu drawback ya. Ya, bagus sekali. Terus Anda kira-kira akan kesulitan nggak ini dengan supply kedelai ini? Karena Anda bilang pakai kedelai organik yang sudah dibelah. Juga ada nggak kira-kira kesulitan dalam waktu dekat seperti di Indonesia? Kalau dalam waktu dekat sebenarnya supply ada, cuma harganya memang naik banyak. Jadi kita pilih organik karena memang sedikit lebih mahal dan mungkin sedikit lebih jelek ya, karena organik soybeans itu ukurannya dia nggak sama rata. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih hijau kadang-kadang. Tetapi itu parts dari yang membuat tempe kita unik mungkin, karena itu tanpa, kan biasanya kalau yang non organik itu dia meskipun mereka bilang GMO, itu genetically modified organism ya, non GMO, tetapi tetap kayaknya kalau saya lihat dari pertumbuhan kapangnya dengan ditaruh di dalam organic soybeans, dia tumbuhnya lebih cepat. Jadi kalau saya lihat nggak ada kekurangan soybeans dalam masa yang akan datang. Oke, terima kasih Ben. Ada salam untuk segenap bangsa tempe di seluruh Amerika? Ya, saya encourage orang-orang untuk coba bikin tempe juga, dan di website kita tunjukin bagaimana cara bikin tempe. Kita juga ada, kalau orang mau beli soybeans yang udah dibelah, karena itu merupakan bagian yang paling sulit dari bikin tempe, untuk mengupas kacang kedelai itu ya. Kita bisa jual ke mereka, dan saya encourage mereka untuk try, karena kalau kita ingat kacang kedelai tempe di Indonesia yang segar itu sangat beda rasanya dengan tempe yang frozen. Jadi secara rasa dan secara texture, tempe yang segar itu jauh lebih enak. Jadi kalau seandainya ada yang mau bikin tempe, silakan hubungin saya. Websitenya? www.budimanfood.com. Oke, terima kasih. Terima kasih.